Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan bahas analisa fundamental saham Dimas kuartal ketiga tahun 2023. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama kita masuk ke analisa bisnis dari saham Dimas ini. Yang pertama, dari analisa emiten ini maksud dalam sektor properti dan produk atau service yang diberikan oleh saham Dimas ini kebanyakan adalah kawasan industri ya teman-teman. Habis itu dilanjut dengan komersial dan residential. Terus untuk analisa market, saya tidak menggunakan produknya. Tetapi kalau teman-teman yang tinggal di area Cikarang ya pasti menggunakan atau memang tinggal di kawasan Dimas gitu, pasti dibutuhkan sehari-hari. Untuk mengaksesnya cukup gampang, mereka memiliki kompetitor juga, dan tetapi kalau saya lihat untuk Dimas ini memiliki ekonomi muat tersendiri ya, yang dimana dia membangun infrastrukturnya yang sangat support dengan data center. Terus untuk market segmennya di Indonesia dan secara menguasai persen market tidak ada, dan saham ini saya kategorikan sebagai saham dividen. Terus untuk analisa GCG-nya dimiliki oleh grup Sinarmas. Terus untuk pengalamannya lebih dari 6 tahun, tidak memiliki kasus hukum dan tidak melakukan buyback saham, dan saham mayoritas mereka di 57,28%. Terus kalau kita lihat dari segi pendapatannya, jadi di annual reportnya mereka menetapkan pre-sales ya, jadi ada sales penjualan itu sebesar 1,8 triliun, dan untuk realisasinya ini berdasarkan di laporan keuangan yaitu di 0,98 triliun atau 983 miliar. Jadi tercapai targetnya itu di 55%. Yang dimana kalau teman-teman lihat untuk Q2 dengan Q3 secara salesnya itu hanya naik sedikit aja ya teman-teman ya. Jadi ini perlu saya jelaskan juga bahwa secara di properti gitu ya, secara di properti mereka sebenarnya mencapai pre-salesnya mereka itu di 1,3 triliun atau tercapai sebenarnya 75%, kurang lebihnya seperti itu. Nah, tetapi belum bisa dikonversikan ke dalam laporan keuangan atau di laba rugi karena mereka belum melakukan serah terima atau mereka hanya baru DP, tetapi pengakuan salesnya itu sudah terjadi teman-teman. Jadi memang untuk di laporan keuangannya untuk Q3 ini kurang bagus ya teman-teman ya. Jadi hanya secara salesnya mengalami kenaikan sedikit. Terus untuk net profitnya juga sama, karena salesnya cuma naik sedikit, net profitnya juga mengalami kenaikan yang sedikit. Dan targetnya di 1,17 triliun, realisasinya di 0,6, jadi pencapaiannya hanya 52%. Dan kalau kita lihat secara quarter gitu ya, dibanding dengan kuartal 3 tahun sebelumnya memang mengalami penurunan 20,8%. Jadi memang kurang bagus dari segi revenue maupun dari segi net profit dari saham Dimas. Tetapi yang seperti tadi saya katakan belum dikonversikan dalam bentuk salesnya. Terus kalau kita lihat dari segi aset, untuk dari segi asetnya mengalami kenaikannya 2,1% ya. Dan ini ada depositonya di 950M ya, dengan bunga 2,79 atau 2,8, jadi mereka mendapatkan bunga di 26,5 miliar. Terus untuk dari segi hutangnya juga mengalami kenaikan sedikit ya, dan dari segi hutangnya ada 677M yang hutang berbunga, yang dimana itu liabilitas sewa sama liabilitas kontrak, yang dimana kalau misalnya di sektor properti, kalau misalnya kita mengerjakan project dan projectnya itu delay, kita ada kompensasi yang harus kita bayarkan ke customer kita, dan itu ada bunganya. Nah, dan dari beban keuangannya memang ada bunga yaitu di liabilitas kontrak sama liabilitas sewa, dan kalau saya konversikan di sekitar 4,13%, jadi yang beban keuangan yang mereka harus bayarkan di 27,9 miliar. Terus untuk dari segi modalnya mengalami kenaikan di 2,2%. Terus kalau kita lihat dari rasio keuangannya, untuk net profit margin di 61,82%,
Jadi untuk Dimas ini net profit marginnya memang cukup tinggi karena kebanyakan adalah penjualan lahan ya. Jadi lahan industri yang mereka jual, jadi punya margin yang cukup tinggi. Terus untuk dari segi PR-nya di 10,34, untuk BEV-nya di 1,43. Terus untuk dari segi DER cuma 15% ya. Terus ROE-nya 13%, ROA-nya 11%. Ada dividen dan memang ini adalah saham dividen. Terus untuk cash flow secara operating investingnya positif, financingnya negatif gitu. Terus ini ada beberapa catatan untuk terkait sektor properti. Yang pertama dari kebijakan dividen PO rasionya, di annual reportnya mereka itu mengatakan bahwa dividen PO rasionya itu maksimal 30%. Tetapi realitanya mereka memberikan dividen PO rasionya lebih dari 90%. Nah, ini yang memang kenapa dikatakan saham dividen, teman-teman. Terus yang kedua adalah kita perlu memperhatikan lembengnya dari saham Dimas ini. Dia memiliki lembengnya itu di industri komersial sama residensial, yang dimana sudah saya jabarkan ya, yaitu dia punya 274 hektar ya, dengan ASP atau average selling price-nya di kurang lebih 3 juta per meter persegi. Jadi masih ada potensi mereka punya lahan yang bisa dijual dan ada potensi sales di 8,2 triliun. Terus untuk komersialnya di 361 hektar dengan average selling price-nya itu di 5-6 juta per meter persegi. Jadi kurang lebih ada 18 triliun. Dan terakhir residensial di 172 hektar dengan average selling price-nya itu di 7-8 juta per meter persegi ya. Kurang lebih ada di 12 triliun. Jadi totalnya kalau misalnya lembengnya dijual habis semua ada 807 hektar dengan potensi salesnya di 38,3 triliun. Dan untuk recurring income, karena di sektor properti biasanya ada recurring income juga atau pendapatan dari sewa, pendapatan dari jasa service gitu ya. Jadi parkir atau hotel biasanya itu masuk ke dalam recurring income, yang artinya pendapatan yang bisa berulang terus menerus. Kalau jual lahan kan sekali udah hilang gitu. Nah, jadi recurring income-nya di sekitar 2% dari total salesnya. Oke, terus untuk saham Dimas ini untuk harga sekarang di 174, dan dari analisa fundamental saya bisa menemukan nilai intrinsic value-nya di sekitar 185. Jadi memiliki margin of safety 6,32%. Ini mana kenapa intrinsic value-nya saya turunin ya, karena berdasarkan laporan keuangan ya. Jadi ada hitungannya berdasarkan laporan keuangan mengalami Q3-nya memang secara sales maupun secara net profit yang kurang bagus. Jadi intrinsic value-nya dan margin of safety-nya di sekitar 6%. Oke, ini kita ke kesimpulan. Yang pertama dari produk atau jasa menurut saya bagus ya. Terus GCG-nya juga cukup berpengalaman, net profit sama revenue-nya tidak capai target. Cuman kalau secara sales penjualan gitu itu capai target sih menurut saya. Terus untuk dari asetnya cukup produktif, hutangnya kecil, ROE-nya bagus ya di atas deposito, margin of safety-nya masih positif, dividennya lebih dari 7%, dan sahamnya menurut saya kalau beli di harga 174 murah banget gak? Ya oke aja teman-teman. Kalau bisa beli di 170 ke bawah karena dividen yield-nya lebih kerasa. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian ya. Jadi kesimpulannya 8/10. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan beli saham Dimas ini? Untuk saham Dimas ini saya masih hold ya. Jadi saya ambil dividennya juga. Jadi saya belum menambah posisi sih karena memang sahamnya tidak turun sampai terlalu gimana, malahan stuck ya di 160 lebih kemarin. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13. Nah teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di kolom deskripsi. Dan jika teman-teman tertarik untuk belajar value investing, bisa mengunjungi website saya di valuestock.id. Dan jika teman-teman juga ada kode saham yang menarik untuk saya bahas, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you on the next video. Bye-bye.